Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波降座episode 40 Pikiran yang tenang bagaikan air. Kita harus tahu bahwa belajar Dharma sangatlah sulit. Itu karena kita ada di alam manusia. Contoh sederhana, karena Anda masih seorang anak SD dan belum sampai tingkat SMP, Anda tidak akan pernah tahu bagaimana menyelesaikan pelajaran anak SD. Hanya setelah sudah sampai di tingkat SMA, Anda baru menyadari bahwa soal anak SD sangat mudah. Saat kalian baru bersekolah dan guru bertanya padamu, berapa hasil dari 1 tambah 6? Kalian pasti lama memikirkannya. Jika kalian sudah sampai di tingkat SMA, apakah kalian masih perlu memikirkan berapa hasil dari 1 tambah 6? Apakah kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di alam manusia? Bodhisattva melampaui alam manusia. Beliau menggunakan kebijaksanaan Bodhisattva untuk menyelesaikan permasalahan di dunia ini. Bagi Pusa, alam manusia adalah tempat bermain. Sama seperti ketika anak kuliahan yang mengerjakan tugas anak SMP, dia seperti sedang bermain. Tapi saat Anda masih ada di tingkat SD, Anda masih belum bisa berpikir dengan jernih. Saya berharap kalian yang berada di alam manusia memahami bahwa ia tidak memiliki masa depan. Ini hanyalah perasaan, kesadaran, dan eksistensi keakuan yang sementara. Ada semacam perasaan yang eksistensinya terasa. Saya merasakannya. Saya merasakan kebaikannya. Saya rasa bahwa saya sangat membencinya. Saya merasa bahwa saya makan makanan yang enak. Saya merasa kehidupan saya sangat nyaman. Alasan mengapa Anda hidup menderita, karena dokter berkata padamu, mungkin tahun depan kesehatanmu bermasalah. Anda perlu dioperasi. Mungkin ada kanker di tubuhmu. Anda akan merasakan ketidaknyamanan dalam 1 tahunan itu. Jika Master memberitahu kalian bahwa hasil akhirnya adalah kalian akan mati, apakah kalian sedang bersiap untuk menderita seumur hidup? Apakah praktisi Buddhis bisa memahaminya? Kita harus bisa melihat masa depan. Ketika kita melihat mama kita yang lucu, Mama sudah begitu tua. Kasihan sekali Mama. Mama akan meninggal. Dia pasti akan meninggal suatu hari nanti. Anda harus memikirkan cara agar dia tidak meninggal. Master berharap kalian mengetahui bahwa itu hanyalah sekedar kesadaran. Itu adalah sebuah momen yang bagaikan mimpi. Ketika seseorang mempertahankan kegengsiannya, bukankah momen mukanya memerah? Itu hanya sesaat saja. Untuk apa gengsi? Ketika orang lain memarahimu, Anda berkata, saya sudah malu. Ketika ada orang yang mengomentarimu, setelah perasaan malumu sudah lewat, apalagi yang akan Anda rasakan? Beritahu saya, ada apa lagi? Dunia ini begitu sederhana. Kita harus sering menggunakan air sucinya Kuan Yin Pusa untuk membasuh hati kita. Di mana air sucinya Kuan Yin Pusa? Kuan Yin Pusa mengharapkan kalian untuk berwelasasi dan menghilangkan semua bencana. Itu memerlukan air suci. Jika kalian ingin minum air suci tersebut, maka itu sangatlah mudah. Kalian tinggal mempersembahkan air mineral. Apakah itu akan berguna setelah dipersembahkan? Itu karena dia mempercayai keberadaannya. Itu karena dia mempercayai kemanjurannya. Dia percaya bahwa ada kekuatan di dalamnya. Dari mana datangnya kekuatan jika Anda tidak percaya? Begitulah kehidupan. Jika Anda percaya Kuan Yin Pusa akan menyelamatkan kalian, maka beliau pasti akan menyelamatkanmu. Anda harus menyingkirkan roh internal yang kotor. Anda akan menyadari bahwa ketenangan adalah kealamian. Jika Anda sedang menyapa dengan orang lain dan Anda berkata, apakah Anda sedang sibuk? Dia pasti berkata, saya sangat sibuk. Orang ini pasti sombong. Orang yang semakin agung dia akan berkata, tidak sibuk. Mengapa demikian? Itu karena dia tidak sombong.
Saya sangat sibuk, dia mungkin orang levelnya rendah. Saya sangat sibuk, dia adalah orang sombong. Apa yang perlu disibukkan? Tidak peduli hal apapun itu, Anda perlu mengandalkan semua orang. Pasti ada bantuan dari orang lain. Semua orang sedang membantu sesamanya. Dengan demikian, tidak akan ada permasalahan yang muncul. Ketenangan bagaikan air. Jika Anda memiliki pikiran, bagaimana Anda memiliki permasalahan? Segala permasalahanmu adalah permasalahan dalam pikiranmu saja. Jika kalian tidak ada masalah pikiran, Anda baru tidak ada masalah di pikiran atau disebut sebagai tanpa adanya masalah. Ini adalah kealamian. Tanpa adanya kebenaran, maka tidak akan ada kesalahan. Jika tidak ada permasalahan, maka tidak akan ada benar dan salah yang muncul. Banyak orang yang suka melihat keramaian. Ketika tetangganya memiliki permasalahan, maka dia langsung membicarakannya. Akhirnya, omonganmu didengar oleh orang tersebut. Dia mengutuk rumahmu dan memarahimu. Tanpa adanya kebenaran, maka tidak akan ada kesalahan. Semakin jarang mendengar, semakin jarang kita resah. Semakin banyak mendengar, semakin sering kita resah. Semakin jarang berbicara, semakin jarang kita resah. Semakin sering berbicara, semakin sering kita resah. Semakin jarang berpikir, semakin jarang kita resah. Semakin sering berpikir, semakin sering kita resah. Memang semudah itu. Master beritahu kalian, manusia tidak boleh serakah. Manusia tidak boleh terlalu serakah. Kita harus berserah kepada jodoh pada hal apapun itu. Kealamian adalah kebenaran. Kita harus memandang penderitaan, kekosongan, ketidakkekalan tanpa keakuan di dunia fana ini. Kalian harus melihat bahwa dunia ini sangat menderita, tapi masih banyak orang yang lebih menderita daripada Anda. Jika Anda merasa dirimu lebih baik, maka Anda tidak akan menderita. Jika Anda merasa bahwa dirimu sangat bahagia, maka Anda akan benar-benar bahagia. Jika Anda merasa bahwa dirimu sangat menderita, maka Anda akan benar-benar semakin menderita. Saya merasa sangat bahagia. Saya merasa bahagia ketika bersama dengan kalian. Ingatlah, jika ada Buddha di hati kalian, maka pasti ada semua makhluk juga. Karena kalian semua adalah Buddha masa depan. Master beritahu kalian, jika kalian mendapatkan kebijaksanaan akan terbebaskan, maka kalian harus melihat dunia ini dengan jelas dan belajar melepaskan. Kita harus tahu bahwa dunia ini menderita, kosong, dan tidak kekal. Jadi kita harus mendapatkan kebijaksanaan akan kebebasan. Membaca parita adalah awal dari pertemuan dengan sifat sejati. Jika seseorang bisa membaca parita, maka sifat sejatinya akan mulai muncul. Kalian harus membaca parita. Ada banyak orang yang berpura-pura membina diri. Itu tidak ada gunanya. Apakah bodhisattva tidak bisa mengetahui kalian yang berpura-pura membina diri? Kalian harus membina diri dengan nyata. Apakah istrimu tidak mengetahui jika Anda berpura-pura baik padanya? Jika Anda baik pada istrimu dengan penuh kesungguhan, maka istrimu akan baik juga padamu. Jika Anda baik pada anakmu dengan penuh kesungguhan, maka anak juga akan baik padamu. Munculnya perdebatan di alam manusia pada kehidupan primitif sampai sekarang itu karena kekuatan karma. Manusia masih saja berdebat sejak primitif sampai sekarang ini. Tujuan belajar Dharma adalah agar kita belajar untuk berdamai dan melepaskan, mengajarkan kita untuk tidak berebutan dan berselisih dengan orang lain. Mengapa kita tidak bisa terlepaskan dari siklus kejahatan? Karena kita masih ingin terus berselisih. Asalkan masih ada kesempatan, mereka pasti akan mengganggunya. Meskipun dia gagal mengganggunya, dia juga akan mencari kesempatan di kantor untuk mengganggumu. Kapan siklus kejahatan ini akan berakhir? Apa manfaatnya jika Anda membicarakan kebaikan atau kejahatan seseorang? Jika Anda memuji orang lain, Anda masih mengucapkan perkataan benar. Jika Anda menjelek-jelekkan orang lain, apakah manfaatnya bagimu? Apa manfaatnya bagimu jika masih sedih saat melihat orang yang Anda benci? Memuji diri sendiri adalah akar dari manusia. Itu adalah hal yang baik. Kita boleh memuji diri kita sendiri, tapi kita tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Memuji orang lain juga akar kebaikanmu. Jika Anda memuji orang lain, itu juga termasuk hal yang baik. Jika Anda memfitnah orang lain, maka Anda memiliki akar kejahatan.
Kalian sering mengatakan, Sifu, bagaimana cara menilai seseorang? Apakah itu perlu diajarkan? Jika Anda berteman atau berpacaran yang sering menjelek-jelekkan sana-sini, apakah orang semacam ini adalah orang baik? Apakah saya masih perlu mengajari kalian? Master merasa kalian semua sangat pintar. Apakah saya masih perlu mengajari kalian? Munculnya perdebatan hanya karena sedikit keegoisan dan keinginan mendominasi manusia. Semasa kita kecil, kita memiliki keinginan untuk mendominasi. Mama berkata pada adikmu, Dik, apakah Mama boleh melahirkan adik lagi agar ada yang menemanimu bermain? Tidak mau. Egois kan? Tingkat iri hati manusia sudah ada di tingkat teratas, dikarenakan manusia memiliki keinginan untuk mendominasi. Maka, muncullah perselisihan. Itulah disebut dengan rekarnasi. Ia takkan pernah berhenti. Buddha dan Bodhisattva mengendarai kapal Dharma. Kuan Yin Pusat dan Sang Buddha mengendarai kapal Dharma. Sang Buddha memang sudah seorang Buddha di atas langit. 2500 tahun yang lalu. Beliau turun ke dunia ini untuk memberitahu kita apa itu Dharma, agar kita mengatasi perselisihan di alam manusia ini. Beliau mengendarai kapal Dharma dan turun ke alam manusia. Alasan Pusat menasihati kita mati-matian karena beliau ingin mengatur diri kita untuk mengalahkan akar kejahatan dan karma buruk kita. Kita harus belajar bersama untuk membagikan welas asihnya Pusat untuk semua orang. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Bai Hua Fofa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.